Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store. Dan please subscribe ya guys. UOB di Indonesia itu memiliki pelayanan yang cukup luas ya. Kami menjangkau hampir setiap segmen dan nasabah yang ada. Salah satu segmen pertama kami adalah namanya wholesale banking, di mana kami menyediakan solusi berdasarkan sektor insight untuk membantu perusahaan dan institusi mengoptimalkan operasi bisnis dan kebutuhan modal, selain juga ekspansi pangsa pasar. Nasabah kami dapat memperoleh kerangka kerja keuangan serta layanan berbasis teknologi untuk membangun bisnis yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan, serta memanfaatkan kekuatan jaringan kami di kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Segmen lain yang tidak kalah pentingnya adalah bisnis retail banking, di mana kami membantu nasabah untuk mencapai tujuan keuangan melalui berbagai solusi keuangan seperti simpanan, asuransi, serta kredit dengan atau tanpa agunan. Kami juga mengembangkan bank digital, mungkin sudah pernah dengar ya, namanya Tomorrow. Dengan cara ini, maka nasabah dapat memperoleh tips yang baik sesuai untuk menabung dan berbelanja dengan lebih baik. Selain itu, kami juga memiliki beragam produk dan layanan bagi nasabah bisnis UKM, atau yang kalau di internal di UOB kita sebut segmen business banking. Termasuk di antara layanan kami adalah cash management dan trade finance. Kami juga membantu para pelaku UKM mengelola usaha mereka secara lebih efisien melalui UOB Bizsmart, yaitu sebuah solusi manajemen bisnis berbasis digital. Oke Pak, itu dia penguatan bisnis digital ya Pak, dimanfaatkan untuk berbagai segmen bisnis dari Bank UOB Indonesia. Menarik sekali Pak Hendra. Dan kemudian kami ingin tahu Pak, sebenarnya kalau dari pandangan Anda sendiri seperti apa sih Pak melihat kondisi perbankan kalau dilihat dari industrinya nih Pak, di tengah pandemi ini kita masih belum lepas sepenuhnya, dan juga Anda melihat ada peluang atau tantangan apa saja Pak di masa pandemi ini? Ya, terima kasih ya. Tentu dalam situasi pandemi ini dampaknya besar sekali ya terhadap ekonomi pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Hal ini bisa tercermin dari adanya kontraksi pertumbuhan kredit perbankan di bulan Oktober 2020, di mana ini adalah kondisi pertama kalinya ya secara year on year di mana kita bisa melihat kontraksi. Masih lesunya permintaan konsumen domestik akibat ketidakpastian menyebabkan pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat. Jadi secara spesifik, kami mencatat bahwa sektor-sektor penopang utama perekonomian Indonesia seperti industri pengelolaan, atau manufacturing, perdagangan retail atau retail dan wholesale trade, dan konstruksi masih terus mencatat pertumbuhan kredit yang rendah sekali, bahkan kontraksi. Namun demikian, kami melihat bahwa penurunan terdalam kontraksi perekonomian kita sudah terlewati semenjak kuartal kedua tahun 2020. Meski demikian, kami masih perlu terus waspada karena dampak pandemi terhadap perekonomian masih akan terjadi ya. Dengan adanya potensi perbaikan ekonomi ke depannya, seiring dengan mulai ditemukannya vaksin COVID-19 ini, hal ini akan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional yang kita harapkan dapat meningkatkan kredit perbankan. Peluang masih terus terbuka, bahkan mungkin makin lebar ya di sektor-sektor konvensional yang mampu beradaptasi dengan digitalisasi, khususnya dari sisi proses bisnis dan kecepatan dalam mengintegrasikan proses pembayaran non-tunai dengan teknologi finansial. Oke, Pak, kalau Anda melihat sendiri Pak dari kembali lagi nih Pak ke segmen bisnis tadi, dari segmen bisnis UOB sendiri mana yang paling resilient Pak di tengah pandemi ini Anda melihatnya Pak? Wah, tentu kalau dilihat dari keadaan ekonomi seperti sekarang ini yang paling resilient segmen korporat ya, yang paling besar tentunya ya. Tapi kita juga melihat ada titik-titik cerah juga di segmen konsumen ya, di segmen retail juga.